Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat taufik kepada kita sekalian hingga bisa duduk di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar di mana kita bisa duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengingatkan kita kepada akhirat, kepada negeri yang abadi tujuan kita sekalian. Yang mana kita hidup di dunia ini cuma sejenak saja, cuma sebentar sekali. Kita nggak tahu apakah kita ini hidup tinggal setahun lagi, apakah 10 tahun lagi, apakah 30 tahun, 50 tahun, nggak ada yang menjamin. Namun yang pasti setelah kematian itu adalah jangka waktu yang jauh lebih panjang daripada kehidupan ini, ya, kehidupan yang abadi. Kita hidup cuma misalnya 50 tahun dibandingkan dengan keabadian itu tidak ada apa-apanya, nggak ada bandingannya sama sekali. Ya, 50 tahun dibandingkan 1000 tahun saja jauh. Ya, 50 tahun kita bertahan beribadah dibanding dengan 1.000.000.000 tahun ini nggak ada apa-apanya. Ini kita cuma beberapa puluh tahun di dunia dibandingkan dengan keabadian, nggak ada bandingannya sama sekali. Ya, makanya kebangetan kalau kita di dunia ini sampai nggak sempat menuntut ilmu, sampai malas ibadah, ya, karena nggak ada apa-apanya, cuma sebentar sekali kita hidup ini, ya. Sa'atan min nahar kata Allah Subhanahu wa taala, seperti 1 jam di siang hari. 1 jam pengajian sebentar, apalagi dipakai tidur sudah Pak, tahu sudah, ya, subhanakallahumma, ya, selesai. Ya, maka apa? Sebentar sekali. Oleh karena itu, ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, ya. Karena kita ini, ya, kadang ada sebuah ungkapan yang salah, hidup cuma sekali, maka kita harus apa? Harus bersenang-senang. Ini keliru. Yang sekali itu mati cuma sekali. Ya, ada nggak mati 2 kali? Nggak ada. Ya. Yang ada apa? Hidup 2 kali. Sekarang hidup, matinya sekali, nanti hidup lagi. Hidup lagi nggak nanti kita? Kita yakin bakal hidup lagi. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita ini, ya, kita semua takut mati. Takut enggak? Takut mati. Tapi yang harus lebih ditakutkan adalah apa yang akan kita hadapi setelah kematian, kehidupan yang hakiki. Itu yang harus kita takutkan. Ya. Maka mati kita cuma sekali, maka harus benar-benar dipersiapkan kematian itu. Ya. Bukan hidup yang harus kita apa? Nikmati, enggak. Kematian itu harus nanti bisa kita nikmati. Ya. Karena nanti setelah kematian itulah kehidupan yang hakiki, yang apakah kita akan sukses, ya, sebenar-benarnya sukses ataukah binasa sebenar-benarnya kebinasaan waliyadzubillah. Ya.
Karena nanti setelah kita dibangkitkan, kita akan melihat keadaan manusia demikian, ya. Ketika manusia dibangkitkan, ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Asalnya di dunia bisa melihat, di dunia matanya ya belotot begitu ya. Ketika bangkit dalam keadaan buta. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, datang Al-Quran, datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'rada, dia berpaling, menolak, enggak mau, ya. Ini wajib loh, santai, ya. Ini haram, enggak boleh. Sikat aja, ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maka baginya penghidupan yang sempit, meskipun hartanya melimpah, dia mau makan apa saja bisa, ya, semua fasilitas dia punya, bahkan dia sehat, punya keluarga besar, tapi ma'isyatan donka, ya, hidupnya stres, kepikiran terus, gak bisa menikmati, ya. Sebaliknya seorang beriman, kata Nabi SAW, man kana aminan fi sirbihi, kalau dia di rumah aman, ya, gak ada yang ngancam membunuh, gak ada, aman, ya, ya. Mau lari-lari bebas, mau jalan kemana bebas, aman dia, ya. Kemudian apa? Ya, mu'afan fi jasad, sehat badannya, bisa lari, bisa jalan, bisa, ya, macul, bisa apa, ya. Kemudian apa? Mu'afan fi jasadihi wa wajada quta, yang bisa makan hari itu saja. Besok nggak tahu lagi, ya. Hari itu bisa makan. Maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya, tenang dia, orang paling kaya di dunia sudah, ya. Namun sebaliknya orang-orang yang tidak kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, enggak mau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan sebagai petunjuk hidupnya, tidak mau mempelajari agama Islam ini dengan dalil-dalilnya, enggak tahu sunnah-sunnah Rasulnya, enggak pernah zikir pagi petang, salat pun tidak khusyuk dan sebagainya, hidupnya sempit, ya. Kebayang enggak dia, ya, mungkin salah satu orang terkaya di dunia, tapi stres hidupnya, ya, enggak bisa menikmati itu semua. Kalau kita nggak kebayang, enak punya mobil, punya, ya, mau kuliner apa aja bisa, itu enak kan, ya. Tapi belum tentu, ya. Karena subhanallah, kebahagiaan bukan itu, bukan dengan itu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapa sih di antara orang beriman yang paling cerdas, ya. Apakah yang IQ-nya berapa ratus begitu, ya? Apakah yang gelarnya profesor, doktor, bla 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 sampai, ya, panjang begitu? Apakah yang penelitiannya banyak, penemuannya banyak, yang apa, ya, kesuksesan ilmiahnya banyak? Bukan ternyata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah di antara orang-orang beriman yang paling cerdas, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Orang beriman yang paling cerdas siapa? Aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Bayangkan, ya, karena mati cuma sekali, harus bisa dinikmati, ya. Aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak ingat mati, bukan yang paling banyak ingat kehidupannya, bagaimana saya besok makan apa, mau pakai baju apa, mau, ya, mau belanja apa nih, ya kan. Maka yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, dan yang paling bagus persiapannya menjelang apa nanti, apa yang datang setelah kematian itu, yang paling banyak bekalnya, ya, itu orang yang paling cerdas. Berarti sebaliknya, orang yang paling nggak cerdas adalah yang paling jarang ingat kematian, ya, hidupnya hanya dunia. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, ya, menjelang siang ini adalah salah satu persiapan kita, toto kita untuk menjelang kematian kita, ya. Karena ya jangan sampai, ya, kita sudah belajar sekarang nih, kemudian ternyata ilmunya cuma, ya,
tidak mau kita terima, tidak jadi hati kita ini nggak lembut dengan ilmu tersebut, justru semakin keras. Ya. Karena salah satu tanda kebaikan seseorang, yang pertama tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bertambah ilmunya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri hamba tersebut, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya, ditambah ilmu agamanya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah bertambah istiqomah amalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi 'abdin khairan ista'malah." Sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan atas diri seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Wa kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana, apa maksudnya Allah memakai hambanya tersebut? Ya. Bagaimana Allah memakai seorang hamba? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An yuwaffiqahu li'amalin salih qabla mautih." Yaitu Allah memberikan taufik sehingga hamba itu bisa istiqomah beramal soleh sampai datang kematiannya. Ya. Maka harus istiqomah amalnya. Ya. Maka pernah ada seorang jamaah ketika duduk di meja makan, Pak. Ya, duduk di meja makan, kemudian mengalir napas, la ilaha illallah, blek, meninggal. Subhanallah. Ya. Demikian mudahnya. La ilaha illallah, meninggal begitu saja di atas meja makan. Ya. Demikian mudahnya. Wah, perlu ke rumah sakit, dia deledel pakai apa, enggak usah. Enggak memberatkan sama sekali. La ilallah, meninggal. Ngomong la ilaha illallah lagi dengan jelas. Ya. Ditanyakan kepada istrinya, "Bu, bapak ini kok Masya Allah ya, demikian mudahnya meninggalnya, ya, demikian lancarnya meninggalnya. Maka apa kira-kira yang menjadi amalan bapak tersebut?" Apa kata sang ibu? Ya, bapak ini beliau selalu setiap sholat 5 waktu sebelum adzan itu sudah mandi, sudah wangi, sudah berangkat ke masjid selalu. Ya, sudah hadir di masjid sebelum adzan. Ya. Istiqomah. Ya. Begitu pula kita sekalian berusaha istiqomah. Ya. Terutama tadi sholat 5 waktu ini amalan yang luar biasa. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memotivasi di dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man shalla lillahi fil masjidi jama'atan arba'ina yauman." Barang siapa yang sholat di masjid berjamaah, sholat lillah, ikhlas karena Allah, di masjid berjamaah selama 40 hari, yudriku takbiratul ula, selalu mendapatkan takbirnya pertama imam. Ya. Apa kata Nabi? Kutibalahu bara'atan, akan ditulis sebaginya 2 jaminan keselamatan. Yang pertama bara'atun minan nar, dia dijamin selamat dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, selamat dari kemunafikan. Ya. Selamat dari adab. Ya. Maka ini istiqomah penting sekali. Ya. Maka tanda kebaikan seseorang tambah ilmu, tambah istiqomah. Yang ketiga, tambah lembut akhlaknya. Ya. Bertambah apa? Bertambah lembut akhlaknya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan penerapan tauhid. Ya. Kalau seseorang sudah tambah ilmunya, tambah amalannya, masya Allah, tapi lisannya nggak terjaga, ya, pasang status nyindir sana sini, merendahkan orang lain. Tuh lihat tuh, akhwat itu belum pakai kaos kaki tuh, wah, ya. Lihat tuh masih pakai baju gini-gini, ya. Lihat tuh keluarganya masih gini-gini, ya. Bertambah ilmunya, bertambah amalnya, tapi akhlaknya masya Allah, ya. Menyakiti sekitarnya, ya, menyakiti orang lain, ya. Maka ada yang harus dikoreksi di situ. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala 'alaihim rifqa." Di dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan atas diri sebuah keluarga, di dalam riwayat dalam sebuah masyarakat, Allah masukkan kelembutan ke dalam diri-diri masyarakat atau keluarga tersebut. Ya. Jadi kalau sudah ngaji, sudah masya Allah amalannya istiqomah, tapi akhlaknya masih belum, ini harus ada yang dikoreksi. Ya.
Makanya pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada ibu-ibu nih si fulana. Ya, sedekah Masya Allah, puasanya Masya Allah, puasa sunnah terus, ya. Amalan sunnah Masya Allah, tapi apa? Lisannya suka menyakiti orang lain." Apa kata Nabi? "Hiya finnar," dia di neraka. Ya. Namun sebaliknya ada fulana, sedekahnya sedikit, ya, puasanya pun sedikit, tapi nggak pernah menyakiti orang dengan lisannya. Hiya fil jannah, dia di surga. Ya. Artinya apa? Artinya ya, setelah kita bertambah ilmu, bertambah ya amal kita, maka juga akhlak jangan sampai ya hilang. Ya. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang keliru, kita ya nasihati dengan cara yang baik, jangan menyindir, jangan jatuhkan, jangan kita hancurkan, ya. Karena kita akan membantu setan di situ. Setan senang kalau ada yang ini dihancurkan, musuhan, ya. Akhirnya blok-blokan dan sebagainya. Itu setan paling senang sudah. Kalau ada dua orang bermusuhan, ya, kompornya itu pasti setan sudah. Ya. Dan orang-orang yang suka berbuat namimah, ini dosa besar. Ya. Selalu berusaha untuk mendamaikan, meskipun ada perbedaan, yang namanya juga manusia pasti banyak perbedaan, ya. Justru kita satukan, ya. Maka dan tanda yang keempat, ya, sudah bertambah ilmu, bertambah amalnya istiqomah, tambah baik akhlaknya. Yang keempat, tambah sabar ketika ditimpa musibah, ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi 'abdin khairan yusib minhu." Allah itu kalau sayang kepada seorang hamba, Allah timpakan musibah. Ya. Musibah kok tanda kebaikan, Ustaz? Loh iya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka, kasih bala, kasih musibah. Ya. Jadi jangan aneh, Ustaz, saya sudah hijrah alhamdulillah, sudah istiqomah, sudah Masya Allah, tapi kok rezeki saya seret ya Ustaz. Nah ya, berarti Anda di jalan yang benar, ya. Berarti jalurnya sudah benar, karena ketika sudah tambah ilmu, tambah istiqomah, tambah akhlaknya, siap-siap ada ujian. Ya, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan, saya beriman, saya ikut sunnah, saya salafi, ya? Wahum la yuftanun, kemudian nggak difitnah, nggak diuji, ya? Orang-orang sebelum kita sudah diuji dengan ujian yang lebih berat, ya. Ada yang disisir dengan sisir besi kepalanya, ada yang ditarik badannya sampai belah, ya. Ada yang dibakar hidup-hidup, ya. Wah Ustadz, saya difitnah, dicaci, ya. Itu biasa. Ya, ya. Apalagi ketika kita, ya alhamdulillah, ya masih diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya kita berusaha meraih, ya, keempat tanda kebaikan tersebut. Dan diantaranya pada pagi hari ini, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan tanda-tanda tersebut kepada kita sekalian dengan tambahan ilmu, tambahan istiqomah dalam beramal, tambahan lembut akhlak kita, dan juga bertambah sabar ketika ditimpa musibah. Allahumma amin. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tema, yaitu tentang penerapan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelum kita membahas kepada tema tersebut, maka penting di sini kita mengetahui tentang definisi apakah yang dimaksud dengan at-tauhid. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan tauhid? Sebelum kita bisa menerapkannya, kita harus tahu dulu, ya, apa nih, ya. Ketika kita mau makan sesuatu, kita harus tahu ini apa sih, gimana, ya. Maka di sini kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan at-tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? At-tauhid fil lughah, tauhid secara bahasa, ya. Para ulama biasa mendefinisikan itu pertama secara bahasa dulu, ya, secara bahasa Arab, kemudian secara istilah, biar kita itu nggak keliru, nggak ketuker-tuker, ya. Karena terkadang orang ketuker, ya, misalnya masalah bid'ah, oh ya, bid'ah itu ya secara bahasa sesuatu yang baru, yang nggak ada sebelumnya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka dia sesuatu yang baru dalam masalah
Masalah agama, ya, yang menyerupai syariat yang aslinya tujuannya juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, tapi dia bukan bagian dari nggak ada dalilnya, ya. Maka nanti jangan sampai ketukar, oh bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, berarti pesawat bid'ah, berarti ini bid'ah, berarti kamu ini, ya, nggak benar ajarannya, kok semua dibid'ahkan, ya. Maka perlu kita ketahui bahwasanya bid'ah itu adalah dalam masalah-masalah agama. Ketika suatu amalan nggak ada dasarnya, ya, kemudian diada-adakan, ya. Misalnya saya mau mengadakan, ya, sholat yang baru, ya, sholat yang ke-6 misalnya, ya, sholat wajib ke-6, ini jelas, ya, bid'ah, ya. Ketika saya misalnya sholat subuhnya mau saya bikin 4 rakaat karena subuh itu waktunya enak sekali. Duhur saya bikin 2 karena ngantuk misalnya. Nah, ini nggak boleh. Karena dia apa? Ini membuat-buat. Ya. Maka jangan sampai, ya. Adapun misalnya kita, kalau hajinya kok pakai pesawat, katanya nggak boleh bid'ah. Maka dibedakan mana bid'ah secara apa? Secara bahasa, secara istilah. Begitu pula dalam masalah ini, masalah tauhid, ya. Kita perlu tahu, ya. Secara bahasa, at-tauhid fil lughah, tauhid secara bahasa masdar wahada yuwahhidu, yaitu masdar itu adalah kata benda, ya, noun, dari kata kerja wahada yuwahhidu. Wahada syai'a artinya adalah ja'ala asy-syai'a wahidan, menjadikan satu, ya, menjadikan sesuatu itu menjadi hanya satu. Itu artinya apa? Secara bahasa. Wahada syai' artinya menjadikan satu, mengesakan. Nah, ya. Adapun secara syariat mananya adalah ifradullah bima yahtassu bihi. Ifradullah artinya mengesakan Allah, ya. Berarti mirip dengan mana secara bahasa. Mengesakan Allah, berarti Allah itu kita jadikan cuma satu, ya. Nggak ada yang lain, cuma satu. Ifradullah, mengesakan Allah, bima yahtassu bihi, dalam apa-apa yang khusus hanya bagi Allah. Dalam apa-apa yang hanya khusus bagi Allah. Minar rububiyah, baik itu dari sisi rububiyah. Nanti akan kita jelaskan apa itu tauhid rububiyah. Minar rububiyah, baik dari sisi rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma was sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Jadi mengesahkan Allah dalam apa-apa yang khusus hanya bagi Allah, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat, ya. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Makanya tidak boleh, ya, kita menyekutukan Allah baik dalam rububiyahnya, baik dalam uluhiyahnya ataupun dalam asma wa sifatnya. Maka ini definisi tauhid. Kemudian tadi disebutkan poin selanjutnya bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Yaitu tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhid al-asma'i was sifat. Ya. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ini penting, ya, ya. Jangan sampai antum ta'aruf, ya, ditanya sama akhwatnya, apa tauhid rububiyah? Waduh, ya, baru daurah kemarin lupa, ya. Jangan sampai lupa, ya. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu mengesahkan Allah, ya, tauhid rububiyah maknanya adalah mengesahkan Allah dalam penciptaan, ya, bil khalqi dalam masalah penciptaan, wal mulki dalam kekuasaan, dalam kerajaan kepemilikan, wat tadbiri dan dalam pengurusan, ya, dalam mengurusi seluruh makhluknya. Maka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam penciptaan, baik dalam kekuasaan
ataupun dalam pengaturan urusan seluruh makhluknya, ya. Dan tauhid ini juga disebut dengan nama tauhid af'alur rabb, tauhid perbuatan Allah. Karena Allah yang menciptakan, ya. Allah juga yang memiliki, menguasai semua alam ini, Allah, ya. Dan mengatur, ya, mengatur rezeki, jodoh, ya, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan dari penyakit, semuanya Allah, ya. Jadi ini adalah tauhid rububiyah, ya. Tauhid dalam apa tadi? Dalam al-khalq, penciptaan, wal mulk, kekuasaan, dan tadbir, ya, pengaturan urusan seluruh makhluknya. Yang dimaksud dengan ifradullah bil khalq, mengesahkan Allah dalam penciptaan, maknanya adalah seorang manusia berkeyakinan bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah, ya. Kita meyakini bahwasanya enggak ada pencipta, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya, jadi semua ini yang menciptakan adalah Allah, ya. Dan ini bahkan orang-orang musyrikin juga mengakuinya, ya. Jadi tidak ada pencipta selain Allah. Ternyata orang-orang musyrikin dahulu, ya, zaman jahiliyah dulu, itu juga tahu bahwasanya nggak ada pencipta selain Allah. Loh, berarti mereka orang beriman dong? Enggak, ya. Karena mereka mengakui penciptanya Allah, tapi kalau beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau kalian bertanya siapakah yang menciptakan kalian, maka pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah, ya. Kalau mereka ditanya siapa yang menurunkan rezeki bagi kalian dari langit, mereka akan menjawab, yang menurunkan rezeki adalah Allah, ya. Tapi mereka apa? Kalau mau beli untuk patungnya, ya. Kalau berdoa kepada patung agar sampai kepada Allah, ya. Maka di sini apa? Ya, ifradullah bil khalq, ya, mengesahkan Allah dalam penciptaan. Mananya adalah kita meyakini nggak ada pencipta kecuali Allah. Dan ini juga diyakini oleh orang-orang musyrikin. Makanya nggak tepat kalau kita manai kalimat la ilaha illallah itu dimanai tidak ada pencipta kecuali Allah, ya. Maka ini cuma satu bagian kecil saja dari rububiyah, ya kan? Belum tauhid secara seluruhnya, ya. Gak lengkap. Karena orang-orang musyrikin dulu pun mengakui, ya, bahwasanya gak ada pencipta kecuali Allah, ya. Tapi tetap mereka musyrik. Maka kalimat la ilaha illallah lebih luas dari itu, ya. La ilaha illallah artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka nanti akan kita bahas lebih lanjut. Apa dalilnya mengesahkan Allah dalam penciptaan? Dalilnya diantaranya surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya penciptaan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan ke Ustadz jamaah yang di depan pintu utara untuk pindah ke selatan karena buat jalan, ya. Jadi tolong disampaikan ke yang sini berarti, ya. Ya. Mohon agar diberi jalan, ya. Kalau bisa pindah ke sana, masih longgar di sana, ya. Ya. Ini pendekar ya. Nah. Ada murid saya, tapi sepangling. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi tadi apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasannya seluruh penciptaan, seluruh urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya penciptaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa menciptakan. Ya, makanya kalau orang-orang musyrikin menyembah selain Allah ditantang, ya. Ya.
Mada khalaqu, ya, apa sih yang mereka ciptakan kok mereka itu disembah begitunya, ya, sampai kalian berdoa kepada dia itu nyiptain apa sih, ya, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Gak bisa, iya kan, yang menciptakan Allah. Terus mereka bisa menciptakan apa, ya, gak bisa, menciptakan lalat aja gak bisa, ya. Maka ini, ya, karena penciptaan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ketiga, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kalian rizki dari langit maupun dari bumi? Ya kan, enggak ada. Ya, maka pencipta kita satu, maka itulah yang berhak untuk kita sembah, ya. Kemudian selanjutnya tadi ifradullah bil mulki, mengesahkan Allah dalam kekuasaan. Apa mananya? Mananya adalah an-na'taqida annahu lam yamlikul khalqa illa khaliquhum. Bahwasanya enggak ada yang memiliki, menguasai seluruh makhluk ini kecuali satu, yaitu Allah, ya. Yang memiliki kita siapa? Allah. Kita ini semua kepunyaan Allah. Ya, makanya ketika ada yang meninggal, kita beristirja, membaca apa? Inna lillah. Kita ini semua milik Allah, kepunyaan Allah, ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada pemiliknya, ya. Maka ikhwan fillah, ya, ini adalah mengesahkan Allah dalam apa? Dalam kekuasaan, kepemilikan, semuanya adalah kerajaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 198, qala ta'ala walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi, semuanya milik Allah. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ifradullah bitadbir, mengesahkan Allah dalam pengaturan. Ya, mananya apa? Kita meyakini bahwasannya tidak ada yang mengatur semua alam ini, mengatur semua makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk beriman kepada takdir, bahwasannya semua ini sudah diatur. Bapak-bapak ibu sekalian duduk di sini ini dengan takdir Allah, ya. Allah, ya, sudah mengetahuinya, Allah sudah mencatatnya, Allah menghendaki kita hadir di sini, dan Allah lah yang menjadikannya, menciptakannya, ya, bahwasanya kita hadir di masjid ini pada siang hari ini, ya. Maka ini adalah ya, kita mengakui Allah yang mengatur semuanya, yang menjalankan siang malam, ya, matahari, bulan, ya. La syamsu yanbagilah an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Enggak bisa matahari itu nubruk bulan, ya, ataupun siang, ya, mengganti dengan malam, mengejar malam, enggak bisa. Semuanya bergantian dengan teratur. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus surat ke-10 ayat ke-31 32. Ya, surat Yunus surat ke-10 ayat ke-31 32. Simak firman Allah Subhanahu wa taala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa sih yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Ya, kita bisa makan, itu tanaman siapa yang menumbuhkan? Ya, siapa yang menjadikan hujan turun dari langit? Amma yamlikus sama wal absar, dan siapakah yang menciptakan pendengaran penglihatan kita ini? Kita bisa melihat, bisa membaca, bisa belajar. Itu siapa yang ngasih? Ya, kita sudah dikasih mata, dikasih pendengaran, maka ini ada tujuannya nih. Untuk apa semua ini? Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Ya. Mengeluarkan telur, ya, dari benda yang hidup, kemudian dari telur itu jadi benda hidup lagi. Ya. Ketika kemarin kita melihat di di tanah Arab sana, di Madinah, yang asalnya biasanya batu kering begitu, ya, hitam atau coklat begitu, ini jadi hijau, ya. Setelah terkena hujan bisa jadi hijau.
ya. Setelah itu pas terakhir sudah jadi putih-putih keluar bunganya, ya. Berarti ada biji-biji ya, tanaman tersebut yang tersimpan entah berapa ribu tahun lamanya. Begitu kena hujan tumbuh mereka, luar biasa. Ya. Semua adalah ya. Waman yudabbirul amr, siapakah yang mengatur semua urusan tersebut? Ya. Fasayaqulunallah, maka orang-orang musyrikun itu mereka akan menjawab, yang mengatur semuanya adalah Allah. Tahu orang musyrik itu, Pak. Ya. Jadi jangan pernah menyangka orang musyrik itu orang yang benci sama Allah atau yang nggak tahu Allah. Ya. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tahu penciptanya Allah, memiliki rezeki Allah, tapi mereka mempersekutukan Allah. Ya. Datang kepada penunggu laut, ya. Ini penunggu laut ya, dikasih sembelihan, ya. Mau bangun rumah, nyembelih dulu untuk penunggu kecamatan begitu ya. Ya. Lapor begitu, ya. Ketika mau ya mengadakan apa, mereka apa? Meminta kepada arwah-arwah yang sudah meninggal. Ya. Maka seperti ini apa? Ya. Padahal yang mengatur urusan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menunjukkan apa? Orang musyrikin, ya, mereka tahu pencipta mereka adalah, mereka tahu tentang rububiyah Allah, tapi mereka menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faqul la fala tattaqun, maka ucapkanlah, kenapa kalian tidak takut, enggak bertakwa kepada Allah, padahal tahu Allah yang mengatur semua urusannya. Ya. Fadzalikumullahu rabbukumul haq, maka itulah Allah Rabb kalian yang benar, yang kalian tahu itu pencipta itu, ya itulah Rabb kalian yang pantas disembah, ya cuma itu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka apa yang setelah jelas-jelas ini yang hak, ya, setelahnya pasti adalah kesesatan. Kalau kalian menyembah kepada selain Allah, pasti akan sesat. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kok kalian ini bisa dipalingkan dari selain Allah, ya? Masih merendahkan diri, cari rezeki kepada pohon-pohon keramat, ya, cari berkah dari teletongnya hewan keramat, ya, mencari apa? Mencari jodoh kepada ya pohon-pohon ada, ya. Orang yang cari jodoh dengan apa? Ada pohon keramat diikat, ya, namanya, ya. Biar apa? Ya. Karena semua itu apa? Semuanya tidak bisa memberikan apa-apa. Semuanya butuh Allah, kok kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam ya, pertama apa? Al-khalq, penciptaan. Yang kedua, al-mulk, dalam kekuasaan. Yang ketiga adalah wat-tadbir, dalam pengaturan. Ya. Artinya dalam apa? Disingkat tauhid af'alur rabb, tauhid perbuatan-perbuatan Allah. Ya, yang menciptakan, yang ngatur si fulan mati sekarang, dia matinya besok, fulan nikah besok, fulan dapat jodoh, fulan nggak dapat jodoh, fulan dapat anak, fulan dapat anak, ya, semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah ini juga disebut dengan tauhid al-ibadah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yaitu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, ya. Ifradullah bil ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-30. Di dalam surah Luqman ayat ke-30 Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq." Dan itu adalah Allah, dialah al-haq, Tuhan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan apa-apa yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Ya, itulah yang tidak benar. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah semua ibadah kita, termasuk doa, ya, termasuk menyembelih, termasuk sujud, termasuk bernadar, bersumpah, semua bentuk ibadah maka hanya boleh diserahkan, dipasrahkan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah ilah.
Dan di dalam tauhid yang kedua inilah terjadi pertempuran antara para rasul, para nabi dengan musuh-musuh mereka. Ya. Jadi bukan gara-gara tauhid rububiyah tadi, ya. Tapi dalam masalah tauhidul ibadah inilah, ya, para rasul. Kenapa kok para rasul dimusuhi? Ya, karena mereka mengajak, ayo kita beribadah hanya kepada Allah. Ya. Kalau mau berdoa nggak usah pakai perantara-perantara, ya, ke patungnya dulu, patung orang soleh ini tolong, ya, saya punya hajat sampaikan kepada Allah, nggak usah, langsung minta sama Allah. Allahumma ya Allah saya minta ini, begitu, ya. Maka ketika para nabi dan rasul, ayo kita beribadah hanya kepada Allah, ya, disitulah mereka dimusuhi, ya. Jadi, ya, inilah yang menjadi titik pertempuran, ya. Makanya kita ketika mulai berdakwah, ya, ketika kita memprioritaskan dalam berdakwah, mengajak manusia, harus kepada tauhid ini terlebih dahulu, ya, kepada tauhidul ibadah, mengesahkan Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai beribadah kepada selainnya. Ya. Dan inilah dakwahnya para nabi dan rasul, semuanya mengajak kepada ini, ya. Bukan kepada, ya, ayo berbuat baik sama tetangga, ya, ayo menyambung tali silaturahmi, ayo bersedekah, enggak, ya. Kalau itu mah, ya, itu Rasulullah SAW ketika jahiliyah saja Rasulullah SAW sudah melakukannya. Beliau orang yang paling jujur, suka menolong orang miskin, suka berderma, menyambung tali, iya kan, ya. Beliau sudah itu akhlaknya, nggak pernah dimusuhi, nggak pernah disenggol sedikit pun, ya. Tapi ketika beliau mengajak, ayo tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, jangan sampai batu-batu keramat, kubur-kubur keramat, hewan-hewan keramat, ya, keris keramat. Di situ beliau apa? Disitulah tantangan datang, ya. Karena syaitan nggak senang ketika ada yang mengajak manusia kepada ibadah hanya kepada Allah, ya. Bukan berarti tidak, ya, nggak perlu akhlak, enggak, tetap, ya, akhlak penting, ya. Tapi ada yang lebih utama, yaitu menyelamatkan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Karena itulah tujuan kita dihidupkan, ya. Jadi ini tauhid uluhiyah, ya. Juga sering disebut tauhid af'alul ibad, tauhid perbuatan hamba. Kenapa perbuatan hamba? Karena yang sholat siapa? Hamba, ya. Yang sujud siapa? Hamba. Yang bernadar siapa? Hamba, ya. Dan ibadah-ibadah lainnya, menyembelih dan sebagainya, itu adalah hamba. Maka ini adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam semua jenis peribadatan, ya. Kemudian selanjutnya tauhid asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Ya. Yang dimaksud dengan tauhid al-asma'i was sifat, maknanya adalah ifradullah bima lahu minal asma'i was sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat miliknya, ya, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat miliknya, ya. Para ulama memberikan definisi yang lebih dakik, yang lebih teliti, ya, yang lebih terperinci, yaitu an-nu'mina bima wasafallah. Kita beriman kepada apa-apa yang Allah sifati, wasamma bihi nafsahu, dan Allah namai dirinya dengan nama dan sifat tersebut. Kita mengimani apa-apa yang Allah namai dan sifati dirinya sendiri dengan nama dan sifat tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi kita mengimani ketika di Al-Quran Allah mensifati bahwasanya Allah adalah memiliki sifat rahmah, ya, penyayang, ya, memiliki sifat rahmah, kasih sayang, maka kita mengimaninya, ya. Ataupun Allah memiliki sifat misalnya memiliki tangan, ya, yadullah, ya, maka kita mengimani bahwasanya Allah memiliki tangan, ya. Jadi ini mana, ya, an-nu'mina bima wasafallahu wasama bihi nafsahu fi kitabih. Kita beriman dengan apa-apa yang Allah sifati dirinya atau Allah namai dirinya dengan apa-apa yang, ya, Allah sifati dan namai di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita imani. Wa ala lisani rasulihi, dan kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan melalui lisan Rasulnya, ya. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu, ya,
memiliki sifat ketinggian, ya, Allah tinggi di atas langit, di atas arsy-Nya, maka kita pun meyakininya. Ya, Allah tinggi di atas langit, maka kita meyakininya. Ya. Jadi ini mana, ya, beriman dengan nama-nama dan sifatnya, mengimani apa-apa yang Allah namai dan sifati di dalam Al-Quran dan apa-apa yang Rasulnya sebutkan di dalam hadis yang otentik dari lisan beliau. Min ghairi tahrif, tanpa merubah-rubah maknanya, ya, tahrif, ya. Misalnya istawa, ya, ditahrif menjadi istaula, ya. Harusnya istawa, Allah tinggi berada di atas arsy-Nya, tapi ditahrif, dirubah menjadi istaula, ya, menguasai. Ya, maka mereka menamainya ini dengan, ya, takwil, padahal itu tahrif, merubah mananya. Istawa ya istawa, istaula ya istaula. Ya. Wala ta'til, ataupun menolak maknanya. Ya, misalnya Allah memiliki nama Sami', tapi mereka menolak sifat Allah, nggak memiliki pendengaran. Allah mau mendengar tapi nggak memiliki sifat pendengaran. Ya, Allah maha melihat tapi nggak memiliki sifat penglihatan. Ini namanya ta'til, membatalkan sifat-sifat Allah. Ya. Wala takyif, atau membagaimanakan, ya, Allah istawa, ya, seperti apa Allah beristiwa di atas arsy. Nah, ini nggak boleh. Makanya pernah ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik, ya, Ar-Rahmanu 'alal istawa, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya? Maka Al-Imam Malik ketika ditanya pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang besar, ya, nggak pernah ditanyakan sebelumnya. Ya, sudah jelas, Ar-Rahman al-Istawa, sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Ini ditanyakan, seperti apa Allah beristiwa, ya. Maka Imam Malik pun memerah wajahnya, mengatakan, al-istiwa'u ma'lum, yang namanya sifat istiwa itu ya jelas, istiwa ya istiwa, ya. Kemudian apa? Ya, wal imanu bihi wajib. Ya, beriman, mengimani Allah memiliki sifat istiwa itu wajib. Wal kaifu majhul, tapi bagaimananya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, kita cuma perlu mengimaninya, kata Allah beristiwa, ya udah beristiwa. Ya, wasu'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan seperti ini adalah bid'ah. Ya, maka orang itu diperintahkan untuk diusir. Ya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, wala takif, jangan membagaimanakan Allah itu seperti apa, ya, itu, ya. Dan kalau sampai, Ustadz, saya ada di otak saya itu Allah itu begini, Ustadz, ya, saya seperti mendapatkan ilham, Ustadz, begini, ya, melihat cahaya-cahaya begitu, ya. Maka para ulama memberikan kaidah, ketika kita ada bayang-bayang Allah itu seperti apa, kata para ulama, kullu ma khatara fi balik fallahu laisa kadzalik. Semua yang terlintas di otak kita, di pikiran kita, Allah itu begini bentuknya, warnanya seperti ini, maka yakinlah Allah enggak seperti itu. Ya, kullu ma khatara fi balik fallahu laisa kadzalik. Semua apa, ya, apa namanya, khayalan Allah seperti apa, ya Allah pasti enggak seperti itu. Karena otak kita ini enggak akan nyampe. Ya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, ya, ruh kita saja kita enggak tahu, Mas, rohnya seperti apa, Mas, ya. Warnanya apa, Mas, rohnya? Waduh, ya, bingung kan, ya. Lah, ruh kita sendiri yang paling dekat dengan kita nggak tahu, apalagi pencipta ruh, ya. Kita mau ngarang-ngarang dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, jelas nggak bisa. Otak kita nggak akan nyampe, ya. Jadi apa? Min ghairi tahrifin wala ta'lin wala takyif wala tamtsil, dan tidak menyerupakan Allah dengan suatu apapun, ya, nggak boleh, ya, menyerupakan Allah, ya. Allah memiliki sifat istiwa misalnya, tapi istiwanya Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, ya. Allah memiliki sifat wajah, maka wajah Allah tidak mirip dengan wajah makhluknya apapun, ya. Allah memiliki sifat, ya, semua sifat kasih sayang, ya, sifat, ya, menerima taubat. Allah memiliki sifat, ya, semua sifat-sifat Allah tidak ada yang sama dengan makhluknya, ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir.
Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-11, ya ini kaidah dalam masalah asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya kita tetapkan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Allah memiliki pendengaran, memiliki sifat penglihatan, tapi laisa kamitslihi syai', enggak akan sama dengan suatu apapun. Ya. Maka dengan mudah kita tahu kaidah ini ketika dihadapkan ada sifatnya. Allah kok memiliki sifat ini ya, yang mendengar ya. Ya, itu tetapkan Allah mendengar, tapi pendengarannya tidak seperti pendengaran makhluk. Ya, Allah melihat, Maha melihat, Allah memiliki sifat penglihatan, tapi penglihatannya tidak sama dengan makhluk. Ya, karena terkadang manusia dengan akalnya, karena dia mendahulukan akalnya, maka Allah kok di sini memiliki tangan, ya memiliki wajah, ya, berarti sama dong dengan makhluk. Nah, ini salahnya, disamakan dulu, ya. Allah memiliki wajah, memiliki tangan. Sama dong dengan makhluk. Ya, disamakan dulu. Ini nggak boleh nih, ya. Berarti apa? Harus ada yang dirubah ini. Nah, ya. Akhirnya dirubah maknanya, ya. Wajah artinya adalah ridhonya, misalnya. Tangan artinya adalah pertolongan Allah, ya. Nggak mau meyakininya. Nggak ada pokoknya tangan, nggak ada wajah, ya. Maka ini semua adalah akhirnya apa? Kita menolak dengan jelas ayat yang turun ya di dalam Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis yang turun ya. Maka apa? Ini menunjukkan kepada kita sekalian ya bahwasannya ya dalam tauhid asma sifat andanya kita beriman kepada apa-apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam hadis beliau tentang nama-namanya, sifat-sifatnya tanpa tahrif. Tadi tahrif apa artinya? Merubah apa? Merubah maknanya, ya. Wala apa? Ya? Ta'til. Apa artinya ta'til? Menolak maknanya, ya. Yang ketiga apa? Wala takyif. Artinya apa? Membagaimanakan, ya. Dan yang terakhir apa? Ya? Wala tamtsil, menyerupakan dengan makhluknya. Maka inilah tauhid apa? Tauhid asma wa sifat, ya, yang selalu dibangun di atas itsbat dan nafi, ya. Itsbat artinya menetapkan, nafi artinya menafikan, ya. Itsbat artinya kalau datang di Al-Qur'an, datang dalam hadis yang sahih, maka kita itsbat, kita tetapkan ini nama dan sifat untuk Allah, ya. Kemudian kita nafi, kita menafikan apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Selalu, ya. Jadi kita nggak bingung, waduh, wajah Allah seperti apa ya? Ya, jangan, ya, karena kita Allah memiliki wajah sebagaimana turun dalam Al-Qur'an, sebagaimana keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada yang serupa dengannya, kan gampang, ya. Ketika ada ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tenang. Ya, gua harus mikir, ini harus dirubah, ini maknanya apa ini ya? Nah, padahal maknanya sudah jelas, ya. Jadi itu tentang 3 jenis tauhid. Nah, kalau kita mau menerapkan 3 jenis tauhid ini ya dalam kehidupan kita. Kemudian keutamaan tauhid. Apa di antara keutamaan tauhid? Yang pertama, tauhid adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tauhid adalah tujuan kenapa Allah menciptakan jin dan manusia, bahkan seluruh alam ini. Kenapa kok ada pohon, kok ada awan, ada air, ya? Semuanya adalah apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah hanya kepadaku, ya. Apa penafsirannya? Liyuwahhidun, agar mereka mengesahkan aku, mentauhidkan aku, ya. Maka kenapa kok ya kita berojol dari rahim orang tua kita, keluar dari rahim ibu kita ke dunia ini, harus tahu tujuan hidup kita. Banyak orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, ya.
Maka mereka bingung, pokoknya kita di dunia harus sukses, ya, harus menikmati, ya, karena dia tidak tahu bahwasanya Allah menciptakan dia itu bukan sia-sia, hidup mati jadi tanah begitu, enggak, ya, tapi ada tujuannya, ya. Kenapa Allah menciptakan kita sampai kita tumbuh besar seperti ini, ya, punya mata bisa kedip-kedip, punya rambut, ya, ada yang gondrong, ada yang keriting, ada apa, ya, punya tangan, punya kaki. Ini tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk, ya, liya'budun, agar kita semua beribadah, menghamba, ya. Karena al-ubudiyah maknanya adalah penghambaan, kita jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tujuan hidup kita ini, ya. Bukan kita di dunia ini asal-asalan, terserah mau saya mau apa, terserah hawa nafsunya dia mau makan apa, terserah minum apa, terserah mau pakai baju apa, terserah, ya, mau ngomong apa, terserah. Enggak, ya, semuanya tujuannya adalah untuk beribadah, jadi hamba Allah, ya. Jadi ini yang pertama, keutamaan tauhid adalah yang pertama, tujuan diciptakannya jin dan manusia. Yang kedua, tauhid adalah tujuan diutusnya para rasul, ya, dan diturunkannya kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid ini adalah tujuan kenapa ada rasul yang diutus, kenapa ada kitab-kitab yang diturunkan, tujuannya adalah at-tauhid, ya. Makanya kalau kita baca seluruh Al-Qur'an itu isinya tauhid kata para ulama. Ya. Seluruh Al-Qur'an itu dari dari bismillah sampai, ya, minal jinnati wan nas, semuanya itu adalah apa? Isinya tauhid loh. Kok bisa, Ustaz? Ya. Bukankah di dalam Al-Qur'an itu ada kisah-kisahnya para nabi, ya? Ada kisahnya Nabi Musa, ada kisahnya Fir'aun, ya kan? Itu kan cerita tuh, ya. Bukan tauhid itu. Loh. Itu adalah kisah para pembela tauhid dan kisah para musuh tauhid. Ya enggak? Ya. Itu semua tentang tauhid. Bagaimana para nabi memerintahkan umat-umatnya untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Loh, bukannya di Al-Qur'an itu Ustaz ada tentang hukum-hukum, ya, hukum tentang utang. Ayat utang itu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Ayatul dain. Ya. Satu lembar itu satu ayat isinya tentang utang, bayangkan. Makanya jangan macam-macam sama utang. Ya. Paling ngutang enggak bayar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebagai seorang pencuri, ya, maling. Sini kalau ada yang maling sendal, dikejar-kejar, ya, dia apa? Bisa sampai dibakar masa kan, ya. Maka bagaimana ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebagai maling, ya, betapa mengerikannya, ya. Maka jadi kenapa kok ada ayat tentang waris, ayat tentang hutang, ya, tentang, ya, muamalah. Ya, maka kata para ulama ini adalah berisi konsekuensi tauhid. Ketika kita mentauhidkan Allah, ya, konsekuensinya harus bayar hutang, ya, harus warisnya sesuai dengan waris yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum lainnya, ya, konsekuensi dari tauhid, ya. Loh Ustaz, di Al-Qur'an itu kok ada tentang surga neraka? Itu kan bukan tauhid itu. Surga ada bidadari cantik-cantik Ustaz, ada khamr, ya, ada sungai susu, sungai ini, ya. Juga ada neraka, ya. Bahwasanya ada buah zakum yang seperti anamur usus syayatin, seperti kepala setan begitu, ya. Serem gitu, ya. Kadang kita lihat zombie gitu kan serem, dimakan nih kan. Ngeri, ya. Nah, itu buah zakum itu demikian menyeramkannya, tapi dimakan juga, ya. Ketika dimakan tidak mengenyangkan, ya, bahkan apa, haus mereka kan, haus lihat orang dicor, wah enak aja kan. Ketika dicor itu panas sampai memutus usus mereka, waliyadzubillah, ya. Nah itu kan bukan tentang tauhid, ini adalah balasan bagi ahli tauhid dan, ya, musuh-musuh tauhid, ya. Maka seluruh Al-Qur'anul Karim isinya adalah tentang tauhid, ya. Dan tujuannya memang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat, ya, kepada setiap umat seorang rasul yang semuanya itu dakwahnya sama, an ya'budullaha wajtanibut taghut, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Sama semuanya, Pak. Ya. Ini inti dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, tauhid. Ya, tauhid dalam masalah apa? Ibadah. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, ya, surat ke-21 ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus sebelummu satu orang rasul pun. Jadi setiap rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepada rasul tersebut bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali diriku, maka sembahlah hanya aku. Ya, semua nabi dan rasul itu Allah wahyukan apa? Tentang tauhid. La ilaha illa ana, kata Allah Subhanahu. Enggak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Sembahlah aku. Setiap nabi sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. Ya, lihat surat Al-A'raf surat ke-7 mulai dari ayat ke-59, ayat ke-65, ayat ke-73, ayat ke-85. Ya, surat Al-A'raf surat ke-7, ayat ke-59, ayat ke-65, ayat ke-73 dan ayat ke-85. Ya. Lihat nabi-nabi dan rasul yang disebutkan dalam ayat tersebut, semua seruannya sama. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-59, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku, beribadahlah hanya kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah. Ya. Ini sama dengan la ilaha illallah, tapi dia dengan bentuk yang ma lakum min ilahin ghairuh. Artinya sama apa? La ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat di dalam ayat ke-65. Wa ila adina qaum huda, dan kami mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka siapa? Hud. Ya, Ad itu kaumnya Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud kepada kaumnya? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia mengatakan, wahai kaumku, ya, beribadahlah hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah bagi kalian kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Sama, Pak. Ya. Lihat di dalam ayat 73, wa ila thamuda akhahum salihah, dan kepada kaum Thamud kami mengutus saudara mereka Saleh, Nabi Saleh. Ya. Apa mukjizatnya Nabi Saleh? Mengeluarkan unta dari batu. Ya. Kata Nabi Saleh, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali Allah. Di dalam ayat 85, wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kepada kaum Madian kami kirim saudara mereka Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada ilah bagi kalian kecuali Allah. Ya. Lihat semua nabi dan rasul sama. Ya. Termasuk nabi kita, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir apa? Ya. Mengajak kepada la ilaha illallah, ya, kepada tauhid. Ya. Jadi semua nabi dan rasul itu sama dakwahnya, dan gara-gara itu mereka dimusuhi. Ya. Gara-gara tauhid inilah. Oleh karena itu ketika kita ingin jadi pengikutnya para nabi dan para rasul, maka pegang teguhlah masalah ini, masalah tauhid. Ya. Kemudian poin selanjutnya, keutamaan yang ketiga, tauhid ini adalah hak Allah. Ya. Tauhid adalah haknya siapa?
hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 2856 dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufairun." Dulu saya pernah bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai beliau yang bernama Ufair. Maka beliau pun berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri haqqullahi ala ibadi, apakah kamu tahu apa haknya Allah ke atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi Allah, dan apa sih haknya para hamba atas diri Allah Subhanahu wa taala?" Ya. Maka Mu'adz pun menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna haqqallahi 'alal ibad." Sesungguhnya haknya Allah atas para hamba, atas kita semua, an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a, yaitu beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah, ya. Yaitu tauhid dalam beribadah hanya kepada Allah, jangan sampai menyembah selainnya. Ya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun haknya para hamba atas diri Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah menjanjikan bagi para hambanya. Ya. Apa hak para hamba? Apa janji Allah kepada para hambanya? Alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a, yaitu Allah enggak akan mengadab para hamba yang tidak berbuat sedikit pun syirik kepadanya. Ya. Jadi orang yang enggak berbuat syirik kepada Allah, maka dijamin, dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala enggak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" Wahai Rasulullah, apakah boleh saya ngasih tahu manusia dengan kabar gembira ini? Ya, biar orang-orang tahu bahwasanya orang yang enggak berbuat syirik, maka dia akan dijamin selamat dari adab oleh Allah. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tubasyirum, jangan kamu kasih tahu mereka. Fayattakilu, karena nanti mereka bisa jadi malas, ya. Para sahabat ini baru apa? Baru imannya baru tumbuh, ya. Kalau kamu kasih tahu mereka, nanti mereka malas ibadah. Sudah, yang penting enggak syirik. Nah, ya. Maka di sini apa? Ya. Substansinya adalah hak Allah atas hamba-hambanya adalah yaitu at-tauhid. Selanjutnya yang keempat, tauhid adalah kewajiban yang paling pertama dan paling utama. Ya. Tauhid adalah kewajiban yang paling pertama dan paling utama. Ya. Makanya perintah yang paling agung adalah at-tauhid, ya. Dan larangan yang paling besar adalah apa? Asyirku, ya. Karena tauhid adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, makanya dia menjadi perbuatan kedzaliman yang paling besar, ya. Karena apa? Karena kita mendolimi haknya Allah. Ya, ketika seseorang misalnya dia membunuh, ketika dia misalnya berbuat, ya, mencuri, dia menggibah, memfitnah dan sebagainya, itu dosa besar, iya, ya. Tapi itu berkaitan dengan hak-hak hamba, haknya makhluk, haknya manusia, ya. Adapun syirik berkaitan dengan haknya Al-Khaliq. Mana yang lebih besar haknya? Haknya makhluk atau haknya Al-Khaliq? Ya. Hak Allah atau haknya manusia? Tentu saja yang lebih besar adalah hak Allah, ya. Makanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala dosa syirik, ya. Begitu pula orang yang mentauhidkan Allah, ini sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tadi tauhid merupakan kewajiban yang paling pertama dan paling utama, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-23. Di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb kalian telah memutuskan, menetapkan, memerintahkan kepada kalian agar jangan kalian menyembah selain Allah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baik kepada orang tua. Ya. Nah, lihat di sini yang paling pertama perintah dari Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu berperintah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, beribadah hanya kepada Allah. Ya.
Baru setelah itu perintah kepada makhluk, ya. Kepada siapa? Kepada orang tua, ya. Dan ada rahasia. Kenapa kok Allah sering menyandingkan haknya orang tua dengan haknya makhluk, ya? Kenapa kok dalam banyak ayat, ya, Allah sering menyandingkan antara hak manusia dengan haknya Allah dengan haknya orang tua? Ya, apa rahasianya? Ya. Para ulama menyebutkan, kenapa Allah menyandingkan haknya dengan hak orang tua? Karena keadaan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, haknya keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling mirip dengan keadaan kita dengan sesama makhluk, ya, ketika kita kecil itu adalah seperti seorang anak dengan orang tuanya. Itu yang paling mirip, ya. Keadaan kita dengan Allah seperti keadaan seorang anak, ya, terhadap orang tuanya, ya. Di antaranya dalam masalah kita, ya, kita butuh sama orang tua. Ketika kecil kita bayi, ya, gak bisa apa-apa. Ketika kita ingin makan, kita ngapain? Ya, oe, ya, manggil orang tuanya, ya. Ketika dia haus, oe, manggil orang tuanya, ya. Ketika dia, ya, BAB, ya, perut begitu, ya, ngapain? Oe, nggak bisa dia ke WC dulu, cawek sendiri nggak bisa, ya. Dia harus apa? Manggil orang tuanya. Ketika lapar gitu nggak bisa dia ke dapur langsung masak Indomie sendiri, nggak bisa, ya kan? Pasti manggil apa? Orang tuanya. Demikian pula keadaan hamba dengan Rabb-nya. Yang Allah inginkan dari kita apa? Setiap kali kita butuh ada apa langsung minta sama Allah, ya. Bahkan dahulu para salaf dulu sampai garam aja, ya, garam, ya. Mau minta garam, ya Allah, berikan saya garam, ya Allah. Bayangkan. Saking demikian mereka butuh, itu yang Allah inginkan sebenarnya. Ya. Nah, ini makanya paling mirip. Misalnya orang tua, ya. Kita lihat bagaimana sayangnya orang tua kepada anaknya. Ya. Nah, itu mirip dengan lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada suatu kampung diserang. Di dalam Riwayat Bukhari dan yang lainnya. Suatu kampung diserang, ya. Ada seorang ibu kehilangan bayinya yang masih menyusui, ASI eksklusif. Bayinya hilang. Ibu ini namanya ibu, ya. Bayi lagi masih cengar, masih apa? Masih cuma minum ASI, kan butuh sekali sama orang tuanya. Hilang, ya. Cari kemana-mana sama ibunya, ya. Begitu nemu ada bayi langsung dekep, ya. Langsung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin nggak ibu ini melemparkan bayinya yang baru dia temukan itu ke dalam api, ya. Baru nemu langsung terus gitu, ya. Mungkin nggak? Ya, kata para sepakat semua, nggak mungkin ya Rasulullah, ya. Maka apa kata Nabi? Wallahu arhamu bi ibad. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu itu sama bayinya. Bayangkan, ya. Padahal orang tua anaknya senakal apapun nggak mungkin orang tua apa? Kamu nakal, bakar kan? Nggak ada kan? Ya, kecuali sudah orang tua yang, ya, stres benar begitu kan? Nggak ada, orang tua pasti sayang, ya. Begitulah orang tua ketika anaknya bandel, orang tua ketika anaknya nakal nih, main petasan, ya, bakar-bakaran, main di di ratan pinggir jalan, lari-lari begitu, main pisau tajam, ya. Orang tua, ya, yang sayang sama anaknya, apakah orang tua itu akan sini nih pisaunya kurang tajam, sini diasah dulu, nih itu udah tajam gitu, ya. Ini ya, beli petasan yang sederem nih lebih besar, ya. Ya. Ataukah justru orang tua itu kan memperingatkan, ya. Orang tua yang sayang pasti sini dicubit, ya kan. Biar apa? Biar anak itu sadar, ini bahaya, ya. Ini itu bahaya, jangan sampai diulangi lagi, itu kan, ya. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala ketika sayang sama hambanya, ya. Allah ketika sayang sama hambanya, tadi apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama para hambanya, apa? Dicubit, ya, dikasih apa? Dikasih musibah. Ya kan? Allah kalau sayang apa? Justru dikasih musibah, mengingatkan bahwa ini tuh bahaya, kamu tuh sedang bermain-main dengan api, dengan dosa, ini bahaya. Diingatkan, ya. Kasih penyakit, ya. Dikasih bangkrut, ya. Dikasih masalah. Tujuannya agar kita tuh, ini saya dosa apa ya? Apa ucapan saya? Apa rezeki saya nih masih, ya? Ya. Kadang manusia cuek saja, sudah dicubit tetap aja gitu kan.
Ya, lihat bagaimana orang tua. Ya, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang paling ketika anak sebandel apapun dia sudah berbuat macam-macam, subhanallah. Ketika anak itu bandel, kemudian anak itu nyesel, udah marah-marah, banting-banting itu, nangis ya. Marah-marah biasa anak kecil ngantuk begitu kan ya. Sudah gitu kan nangis, wah mama begitu kan ya. Terus orang tua itu apakah, kamu nakal tadi, nggak mau saya begitu. Apakah begitu? Orang tua ketika anak itu datang menyesal pasti akan disambut. Oh iya nggak apa-apa ya, anak soleh begitu ya, ya kan? Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada hambanya yang sudah bergelimang dosa kemudian bertaubat, ya. Kemudian bertaubat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau lallahu afrahu bitaubati ibadah. Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba. Lebih senang daripada gembiranya seorang yang sedang di perjalanan, ya, sedang di perjalanan, ya, dia bawa makanan minumannya di kendaraannya, di ontanya, ya, bawa oleh-oleh keuntungan ya dari perdagangannya. Ketika di jalan, ya, kemudian ternyata hewannya itu kabur, ya, infalatat, dia kabur, ya, dia pun ditinggalkan oleh tunggangannya tersebut. Padahal di situ makanannya, minumannya, dia di tengah padang pasir. Akhirnya dia pun sudah nyari ke sana kemari, ya, nggak menemukan tunggangannya tersebut. Akhirnya dia sudah pasrah, dia tertidur, ya, sudah tinggal menunggu kematian, sudah, nggak bisa ketemu keluarga, oleh-oleh, sudah hilang semua, sudah tidak ada harapan begitu, ya. Akhirnya dia pun ketiduran kan, sudah lapar, haus, tidur. Ketika bangun ada lagi ontanya, ya. Yang tadi cuma jalan-jalan iseng terus balik lagi dia, ya. Maka langsung dia tunggangi onta tersebut, dilihat masih ada minuman semua, langsung dia pacu sambil mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbi. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu ya Allah, ya. Akhta min syiddatil farah, dia keliru saking senangnya, bayangkan, ya. Ini kan ucapan kufur kan, ya. Saya adalah Tuhanmu ya Allah, engkau adalah hambaku, ini ucapan kufur. Tapi nggak apa-apa, kenapa? Dia keliru saking senangnya, ya, bisa ketemu lagi keluarganya, langsung dipacu, ya. Kata Nabi SAW, Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba, ya. Sama ketika orang tua didatangi anaknya, senang begitu, ya. Maka ini sebuah, ya, faidah, ya. Kenapa kok Allah sering menyandingkan haknya dengan hak orang tua, ya? Maka di sini jangan kita macam-macam dengan hak orang tua, apalagi dengan hak Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat syirik, ya. Kemudian ikhwan fillah, selanjutnya yang ke-5, tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalilnya Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-82. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala firman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka disiapkan bagi mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata para ulama, keamanan di sini adalah keamanan secara mutlak, baik keamanan di dunia maupun di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat, ya. Dan yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Barang siapa yang mentauhidkan Allah benar-benar, enggak berbuat syirik, maka dijamin keamanannya selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keenam, tauhid ini akan menyebabkan ampunan bagi dosa-dosa, ya, akan menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa seseorang. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya nomor 3540, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai anak manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, sesungguhnya seandainya engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi dosa, ya. Bayangkan menghadap Allah bawa sepenuh bumi dosa,
Ini bumi ini kan besar nih kan, gunung-gunung apa semua, dosa semua isinya, langit dosa semua. Seandainya kalian datang kepada Allah membawa sepenuh bumi dosa, ya, insya Allah bukan saya Ustaz, dosa saya sedikit. Nah, ya, jangan merasa pede. Ya, Nabi SAW sering memberikan permisalan dosanya manusia demikian banyaknya, ya. Jangan menyangka, wah itu bukan saya Ustaz, dosa saya sedikit. Ya, ya. Dosa-dosa kita itu bisa jadi banyak sekali. Nabi SAW memberikan permisalan tentang banyaknya dosa manusia di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim tentang keutamaan salat duha. Kata Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulam ibni Adam alaihi sadaqah. Setiap pagi kita masuk di pagi hari, maka seluruh persendian anak Adam ini wajib untuk disedekahi. Di dalam lainnya disebutkan setiap manusia memiliki 360 persendian. Berarti kita harus sedekah setiap hari berapa? Minimal 360 kali. Ya. Kalau enggak dosa tuh. Ya, 360 kali. Ya. Maka ya, bayangkan 360, kadang kita sedekah saja sekali, alhamdulillah kalau ingat, ya kan? Kadang sudah sedekah cepret ya, alhamdulillah sudah sedekah 2000 hari ini, ya, ya. Di like, alhamdulillah di like begitu. Sudah hilang angus, ya. Ya. Maka apa? Ya. Bagaimana dengan 359 sedekah lainnya? Ya. Maka para sahabat kaget. Ya Rasulullah, man yutiku ala dali. Wahai Rasulullah, siapa yang sanggup bersedekah 360 kali? Ya. Jangankan kita, para sahabat aja kaget, ya. Siapa yang sanggup ya Rasulullah? Maka kemudian beliau pun bersabda, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu dihitung sedekah. Setiap tahmid dihitung sedekah. Setiap tahlil, setiap takbir semua sedekah, ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ya amalan-amalan, berjalan menuju masjid sedekah, ya, bonceng orang di kendaraan kita sedekah, ngangkutin barang orang ke kendaraannya sedekah, ya, senyum sedekah, dan banyak lagi, ya. Kemudian beliau bersabda, wa yakfi min dzalika kulli, mencukupi semuanya. Enggak usah dihitung-hitung sudah berapa kali tasbih, sudah berapa kali tasbih nih, sudah berapa kali berapa langkah nih. Enggak usah dihitung-hitung semuanya. Wa yakfi min dzalika, mencukupi semuanya, rakaataini yarka'uhu min ad-duha, 2 rakaat yang engkau lakukan di waktu duha, ya, impas, ya, tulang-tulang semuanya impas, ya. Plus dapat pahala. Ya, lihat bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya, ya. Maka substansi dari hadis tersebut, kalau orang itu kurang sedekahnya, kurang ibadahnya, kurang zikirnya, kurang ya bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memproduksi 300 lebih dosa setiap harinya. Ya, otomatis plung masuk ke rekening, ya. Hari ini plung masuk. Bayangkan sehari 360, ya. Sebulan berapa, Mas? Gak usah dihitung, Mas, banyak pokoknya, ya. Maka apa? Ini bayangkan betapa banyak, dan jangan disangka dosa-dosa itu kecil-kecil, ya. Oh, dosanya kecil-kecil itu satu, dosa kecil itu satu, ya. Nabi SAW menggambarkan bagaimana besarnya dosa anak manusia di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis tentang larangan melihara anjing. Kata Nabi SAW, "Manikcana kalban min ghairi dir'in wala harthin." Barang siapa yang melihara anjing bukan untuk melihara ternaknya, bukan untuk melihara tanamannya, ya, artinya di kandang sana, ya, untuk menjaga ternaknya biar nggak dimakan sama apa namanya onta, serigala, ya, bukan di mana di apa kebunnya, ya, tapi ditaruh di rumah, ya. Barang siapa yang melihara anjing di rumah, ya, ditaruh di rumah, maka dosanya yanqusu min ajri kulli yawmin qirat, setiap harinya berkurang pahalanya 1 qirat. Ya, artinya dosanya itu 1 qirat. 1 qirat itu sebesar apa, Ustaz? Di dalam riwayat yang disebutkan as-suruha misluhud, 1 qirat itu minimal sebesar gunung Uhud. Ya. Bagi yang sudah pernah ke sana tahu gunung Uhud itu, ya, seperti apa itu, berapa ton itu. Digendong enggak akan kuat, Pak. Ya, enggak akan kuat, ya. Kita gendong ini aja berat begitu kan, ya. Demikian besarnya, nggak mungkin dia kita angkut. Itu minimal, bisa jadi sebesar gunung yang lain yang besar, Pak, ya, Gunung Bromo, gunung. Makanya dahulu para sahabat ketika berbuat dosa itu
ya kata Ibnu Abbas, seakan-akan jabalun, ada apa namanya, gunung yang akan nimbruk ke dia. Satu dosa saja, Pak. Ya. Adapun orang sekarang berdosa itu seperti lalat di hidungnya, teblek-blek sudah lupa. Ya. Enggak dicari mana tadi lalat hijau tadi, enggak ada. Ya. Maka demikian, jangan menyangka bahwa dosa kita itu kecil-kecil, Pak. Ya. Padahal ini dosa apa? Melihara anjing. Anjingnya itu, Pak, disampoi, dimandikan, dikeloni di rumah, nggak ganggu orang, Pak. Itu saja, Pak, 1 kirot. Bayangkan dosa-dosa kita menyakiti hati orang lain. Allah, ya. Kita mengejek orang, kita memfitnah orang, pasang status, nyelekit, ya. Kita ya menggibah teman kita, wah itu, ya. Nyerempet orang di jalan, ya, dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Itu, ya, berat sekali urusannya, Pak. Ya. Belum dosa-dosa besar lainnya seperti riba, seperti minum khamar, berzina, ya, bohong dan sebagainya. Itu dosanya bisa bergunung-gunung, Pak. Ya. Maka jangan menyangka barang siapa yang datang kepadaku ya sepenuh bumi. Wah, bukan saya, Ustaz. Wah. Jangan terlalu. Makanya Nabi SAW sering memberikan permisalan itu, kalau dosanya sepenuh kerikil di padang pasir, ya. Dosanya itu sepenuh lautan. Wah, itu nggak mungkin saya. Jangan. Ya, wala tuzakku anfus. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Ya. Maka di sini dengan seseorang bertauhid maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak manusia, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kalian datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian kalian datang kepadaku dengan dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, ya, tidak berbuat syirik sedikit pun, nggak percaya dengan apa, dengan ya tahayul, tidak percaya dengan khurafat, ya, menyerahkan nasibnya hanya kepada Allah, ya, nggak minta-minta kepada yang keramat-keramat, ya, kepada arwah-arwah, ya. Apabila kalian datang kepadaku tidak mempersekutukan aku sedikit pun dengan sesuatu apapun, la taituka bi qurabiha magfiratan, maka sungguh aku akan mendatangkan kepadamu dengan sepenuh bumi juga ampunan. Langsung bersih, Pak. Ya. Adapun syirik lebih serem lagi, Pak. Kalau tauhid itu bisa mengampuni semua dosa, ya. Kalau syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni. Ya. Kalau orang meninggal, ya, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, barang siapa meninggal dalam keadaan dia masih menyeru, ya, tandingan selain Allah, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, Allah tidak akan mengampuni apabila dipersekutukan dengannya. Dosa syirik Allah enggak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi bisa saja seseorang misalnya dia berjudi, berzina, membunuh dan sebagainya, datang kepada Allah, ya Allah nyesal sudah, ya, bisa diampuni oleh, masih ada harapan, ya. Tapi kalau dia berbuat syirik, ya berdoa minta kepada selain Allah, wahai Mbah Fulan, ya tolong ini saya, ya, maka belum, ketika meninggal belum taubat, ya, ini nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena dia benar-benar menghancurkan tauhid, lawannya tauhid, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini menunjukkan apa, ya, dengan tauhid ini besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu, jangan diremehkan. Makanya pernah ada seorang hamba, nanti akan kita lihat, datang di hari kiamat, dia membawa 99 sijillat, ada 99 catatan dosanya. Setiap satu catatan itu ya madal basar, sejauh mata memandang, ya, ada 99, bayangkan, ya. Ditanya, Mas, kamu punya amal soleh nggak? Ya, waduh, nggak pernah saya buat amal soleh, ya, nggak ada amal soleh. Bayangkan, ya, menghadap Allah di akhirat, nggak punya amal soleh, dosanya 99, ya, sejauh mata memandang, bayangkan, ya. Punya kebaikan nggak, Mas? Nggak ada, ya. Kemudian apa? Kata Allah SWT, ada kebaikan milikmu, ya, ada, ya, disimpan sama Allah. Keluarkan. Maka keluarlah bitaqah, ya, makanya disebut hadis bitaqah, ya. Keluarlah kartu bitaqah. Ternyata ditulis di dalamnya ada tulisan apa? La ilaha illallah, ya.
Tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Ada kalimat la ilallah kemudian ditimbang, ya. Ya. Apa gunanya ya Allah, ya? Satu kartu tapi 99 catatan, ya kan? Kartu, ya. Kemudian ditimbang, ya. Fatarajahat al-bitaqah, maka bitaqah ini yang cuma satu pun lebih berat, luar biasa, ya. Maka ikhwan fillah, jangan meremehkan yang namanya at-tauhid, meremehkan keimanan kita, keikhlasan kita dalam beribadah, ya, karena itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian keutamaan lainnya yang ketujuh dari tauhid adalah terjaga dari api neraka. Dengan tauhid akan menjaga seseorang dari api neraka. Di dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam sahihnya nomor 425, Nabi SAW pernah bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas mengharapkan dengannya wajah Allah, ya. Mengharapkan nanti di hari kiamat ia bisa melihat wajah Allah. Karena tidak ada kenikmatan di hari kiamat nanti, di surga nanti, yang melebihi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum latarawna rabbakum, sesungguhnya kalian nanti akan bisa melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini, ya, bulan purnama, ya. La tudamuna fi ru'yatin, enggak perlu desu-desukan mana yang mana, enggak, ya. Semuanya bisa melihat dengan jelas, ayanan, ya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para penghuni surga, masih kurang apa? Oh, sudah nikmat semua ya Allah. Mau ditambah apa? Oh, sudah nikmat semua, mau tambah apa lagi, semua nikmat seperti ini, ya. Maka kata Allah Subhanahu akan aku tambahkan, ya. Kemudian Allah pun menyingkap, ya, tabir penghalang, ya, dan pada saat itu para penghuni surga bisa melihat wajah Rabb mereka, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini yang ketujuh tadi, terjaga dari api neraka, ya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan dengannya wajah Allah. Afan Ustaz, waktu sudah menunjukkan sesi tanya jawab. Siapa yang menunjukkan ini, ya? Tanya jawab, ya. Baik. Yang terakhir saja, ya, terakhir, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada para sahabat, sungguh di antara umatku akan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, ya. Masuk langsung, nggak pakai dihitung-hitung, langsung, ya. Maka para sahabat pun, ya, bingung, ini siapa nih 70.000 ini, ya. Ada yang mengatakan, oh, mereka itu setelah kita nanti orang-orang yang benar-benar nggak berbuat syirik, ya. Kalau kita kan dulu pernah syirik, ya, pernah ke patung-patung apa, dia datang ke kuburan-kuburan apa. Nanti akan ada apa? Ya, orang setelah kita benar-benar nggak berbuat syirik. Mungkin mereka itulah, ya. Oh, bukan, ada yang begini macam-macam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang, ya, ada apa ini ribut-ribut, ya. Bahas apa kalian? Kami membahas tadi, ya Rasulullah, siapa orang yang 70.000 tadi yang masuk surga tanpa hisab tadi, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, humul ladina la yatatayyarun, mereka adalah orang-orang yang tidak tatayur, nggak percaya kesialan, ya. Takut tanggal 13, ya. Takut apa, misalnya Jumat Kliwon atau satu suro atau lain sebagainya, ya. Mereka adalah orang yang tidak bertatayur, wala yastarqun, dan tidak minta diruqyah, ya. Mereka tidak minta diruqyah, ya. Wala yaktawun, dan mereka juga tidak diminta diobati dengan besi panas, ya. Ketika ada luka nggak sembuh-sembuh, ya, sakit nggak sembuh-sembuh, kalau dinyos besi panas langsung sembuh, itu beres, gitu, ya. Tapi ini apa mengurangi ketawakalan seseorang, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Rabb mereka,
ya. Nah, ini adalah orang-orang yang akan ya mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu, benar-benar pasrah sama Allah, ya. Mereka tidak bertatayur, gak percaya kesialan. Kalau berobat pun mereka ya pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Berobat itu obat bisa sembuh bisa enggak, ya. Dan mereka tidak bergantung kalau diruqyah, ayo tolong ruqyah saya, seakan-akan apa? Ya, menurunkan derajat ketauhidan mereka. Boleh silakan, namun apa? Mengurangi ya derajat ketauhidan seseorang, ya. Wala yaktawun, dan tidak meminta untuk dinyos tadi dengan besi panas, ya. Maka ini adalah orang mereka yang benar-benar tauhidnya adalah ya sempurna, bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu pula ya kita menerapkan tauhid dalam kehidupan kita dengan kita ya mengamalkan semua itu tadi, ya. Dengan kita mengamalkan tauhid rububiyah, kita mengakui bahwasanya enggak ada yang bisa nyembuhin saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya berobat ya berobat, tapi yang menyembuhkan saya bukan dokter ini, bukan obat ini, ya. Karena obat bisa sembuh bisa enggak. Terkadang ada dua orang penyakitnya sama, dokternya sama, obatnya pun sama, ya. Rumah sakitnya sama, yang satu sembuh, yang satu meninggal, ya kan? Ya. Karena yang menyembuhkan, memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu kita mengamalkan tauhid uluhiyah dengan beribadah, minta hanya sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bergantung kepada selainnya, bertawakal hanya kepada Allah, ya. Kita ingin menjadi golongan yang menang, maka pertolongan itu hanya datang dari Allah. Pertolongan itu bukan datang karena individu. Makanya para ulama menyebutkan ketika Allah berfirman idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Kenapa kok nasr di sini diidafakan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah? Ya. Karena yang namanya pertolongan itu dari Allah, ya. Laisa bi aidin nabi, bukan di tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menang perang Badar, kalah perang Uhud. Ya. Di perang Hunain kocar-kacir, ya. Maka apa? Kemenangan itu bukan individu, bukan dengan kemenangan kelompok, golongan kemenangan yang semu, enggak, ya. Namun kemenangan itu adalah dengan kita kembali kepada, dengan mentauhidkan Allah, ya. Melaksanakan, kalau masjid-masjid ini sudah penuh kayak di zaman para sahabat, ya. Para sahabat itu ketika sholat lima waktu enggak ada yang absen, kecuali dua yang absen, ya. Yang pertama ada orang munafik, malu munifak, kata sahabat Ibnu Mas'ud. Yang kedua orang yang punya udzur, yang sakit, ya. Sedangkan kita lihat masjid-masjid sekarang, ya, kosong, ya. Jumat penuh, ya. Begitu Sabtu kosong lagi, ya. Maka kita lihat bagaimana, ya, kemenangan bukan dengan individu. Kalau ini pasti menang Islam, ya enggak, ya. Kemenangan, ya, justru adalah dengan kita kembali kepada, ya, sunnah Rasul, ya. Jangan tertipu, ya. Mereka justru apa, ya, tertipu dengan sampai mengorbankan agama mereka, mengorbankan ukhuwah, mengorbankan akidah, mengorbankan sunnah, ya, demi kemenangan yang semu, ya. Namun sekali lagi kemenangan diperoleh dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu jalannya, ya. Maka jangan kita memakai jimat, ya. Jangan pakai penglaris. Ketika ada dagang, ya, dapat beli langsung ini penglaris plok, enggak ada, ya. Ketika melihat saudaranya sebelah laku keras, ya, langsung ke dukun, bah minta tanah kuburan, ya, sebar, terus apa biar nggak laku, ya. Ini perbuatan sihir, nggak boleh, ya. Ini termasuk meminta pertolongan kepada bangsa jin, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi yauduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia minta tolong kepada sebagian dari kalangan jin, maka bertambahlah, ya, rohako, dosa mereka, ya. Terkadang ada istri lihat suaminya macam-macam nih, datang, mbak dukun tolong pelet, nah, ya, ini nggak boleh, ya. Ini termasuk kesyirikan, harus ditinggalkan, ya. Dia sebel sama orang, oh itu nggak ada suami saya, ya, mbak dukun tolong santet, nah, ini nggak boleh, ya. Ini syirik, bertentangan dengan at-tauhid, ya. Jangan juga datang-datang ke, ya, pohon keramat, gua keramat, ya.
Karena keberkahan itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena banyak di antara manusia yang menggantungkan harapannya itu kepada apa? Yang keramat-keramat itu. Ya, ada pohon besar, ya, tengahnya bolong. Ada gundukan kayak kuburan. Ini kuburan keramat, ya. Maka pohon-pohon itu kan banyak akarnya diikat, ya, dikasih uang, ya. Kenapa dikasih uang? Ya untuk kuncennya itu, ya, agar harapan mereka terkabul, ya. Ada orang yang berdoa ketika ada bintang jatuh, cuing gitu. Wah, ya, make a wish gitu ya. Ini jangan diremehkan, ya. Ada yang ketika ulang tahun ada apinya, make a wish, ya. Padahal ini doa kepada apa? Kepada dewa mereka, dewa api, ya. Maka hendaknya kita berhati-hati, jagalah tauhid, ya. Termasuk tauhid asma wa sifat. Apa hubungannya Ustaz tauhid asma wa sifat? Ya, kita jangan sampai nama-nama Allah kita berikan kepada selainnya, ya. Dan jangan sampai kita menamai Allah dengan nama-nama yang bukan miliknya, ya. Tuhan Mbah misalnya, ya. Ada Tuhan Eyang misalnya, ada Tuhan cucunya, jangan, ya. Kita semua adalah ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika ada nama-nama Allah, ketika berdoa kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangilah aku, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab, ya, terimalah taubatku, ampunilah dosa-dosaku, ya. Ya Wahhab, ya Mannan, ya Razik, ya Razzaq, berikan aku rezeki yang halal, begitu, ya. Dan ketika kita misalnya Allah memiliki sifat Al-Afu, Allah itu Maha Pemaaf, maka kita pun, ya, hendaknya kita mudah memaafkan manusia. Jangan ya sama orang itu, ya, orang itu pernah ngituin saya dendam sama saya. Awas pokoknya, ya. Setiap ada apa, syukurin loh. Sentimen, ya, dendam. Jangan menjadi orang pendendam. Mudah memaafkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, ya, innallaha la yazidu bil abdi bil afwi illa izzan. Sesungguhnya Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan ketika dia memaafkan melainkan bertambah kemuliaannya, ya. Dengan kita, ya, berakhlak baik, memaafkan orang, itu justru naik derajat kita. Tapi kalau kita ini syukurin loh, tersesat, ya, dendam, ya, maka ini kaitannya dengan tauhid. Ketika kita mengenal nama-nama Allah, maka bertambah baik pula akhlak kita, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini di antara beberapa hal yang bisa kita jelaskan. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dari ikhwan sekalian, kami persilakan untuk ditanyakan. Wallahu ta'ala alam, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa pertanyaan dari saya dulu? Ya. Baik. Oh, ini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada orang mengatakan Allah sebagai sutradara kehidupan kita, sedangkan kita hanyalah pemerannya, ya? Kalau ini diniatkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh, ya. Maka ini tidak boleh. Kalau diyakini sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak. Adapun min babil khabar, maka wallahu ta'ala mungkin bisa. Namun sebaliknya kita, ya, jauhilah, ya, lafaz-lafaz yang aneh-aneh, ya. Cukup kita berpegang teguh dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka itu lebih baik. Allah lah menakdirkan segalanya misalnya. Bagaimana hukumnya apabila seorang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemalam di atas arsy-Nya? Apakah bisa membatalkan keimanan tersebut? Iya. Karena Allah mengabarkannya di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Ya. Jadi karena ada di dalam Al-Quran nggak boleh ditolak. Ketika kita nggak mau nolak Allah itu nggak bersemayam di atas arsy-Nya, ya, tidak beristiwa di atas arsy-Nya, berarti kan kita menentang ayat tersebut, ya. Ya, berbeda kalau kita menawilkannya begitu, ya. Ini kalau benar-benar menolak, ya, saya nggak percaya Allah beristiwa, ini bahaya, ya. Karena Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, kalau kita menolak tersebut berarti menolak ayat tadi, ya. Adapun ketika dia mentakwilkannya, maka para ulama masih tidak mengeluarkannya dari keimanan. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, di tauhid asma, apakah boleh membaca asmaul husna di waktu tertentu?
seperti selesai sholat atau akan tidur. Apakah amalan termasuk bid'ah? Iya, ya. Jadi tidak boleh kita melakukan suatu amalan khusus ya tanpa ada dasar dalil. Amalan khusus misalnya khusus dalam tempatnya, waktunya, jumlahnya, sebabnya, kaifiyahnya, jenisnya. Ya. Misalnya saya baca Al-Asmaul Husna nih, ya. Setiap mau tidur, ya. Nah, kenapa kok dikhususkan setiap mau tidur itu loh? Ya. Kan ada doa, ada zikir-zikir lainnya yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan menganggap ini lebih bagus nih begitu, ya. Maka Asmaul Husna itu dipakai untuk apa? Berdoa. Bukan dinyanyikan ya terus gitu, enggak, ya. Asmaul Husna itu untuk kata Allah Subhanahu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya, ya. Bukan dengan ya dinyanyikan begitu, enggak. Ya. Itu fungsinya. Dan untuk diamalkan, ya. Kemudian bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, faman ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga. Kata para ulama, di sini bukan menghitung ya dilakukan satu-satu sampai terakhir, bukan sekedar dihafalkan saja, enggak, tapi dia menghafalnya, dia memahami maknanya, dan dia mengamalkannya. Itu, ya. Jadi bukan dinyanyikannya, dihafalkannya, dibaca mau tidur, enggak. Ya. Jadi tidak boleh kita apa? Ya, mengkhususkan suatu ibadah tanpa dalil. Ya. Ustaz, saya mau apa misalnya takbiran, ya, ketika ada orang meninggal misalnya. Ya. Loh, kenapa kok takbirannya dikhususkan meninggal? Ya. Kalau takbiran di mana ya boleh, ya. Kalau takbiran ketika saya mau takbiran ketika setiap selesai adzan Ustaz, ya selesai adzan langsung Allahu Akbar, ya. Itu dalilnya apa ketika kita mau mengkhususkan? Ya. Ketika ada dalilnya iya, ya. Namun ketika tidak ada maka tidak boleh kita mengkhususkan baik dari waktu, tempat, bilangan, ya, jumlah, sifat, kaifiyah, jenis, sebab, ya enggak boleh. Itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah pembagian tauhid jadi 3 termasuk bid'ah? Bukan, karena dia termasuk dari dalilnya adalah istiqra. Ya, apa sih dalil istiqra itu? Istiqra itu adalah seluruh dalil yang ada menunjukkan kepada 3 hal ini. Ini justru adalah dalil yang paling jelas. Ya, istiqra namanya. Seluruh dalil kita baca, ya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim itu ada tauhid asma wa sifat. Alhamdulillah Rabbil alamin ada rububiyah Allah. Ya, Maliki yaumiddin ada rububiyah. Ya. Kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka tauhid, ya uluhiyah ada ibadah di situ. Sampai sampai surat An-Nas terakhir, semuanya itu ada 3 jenis tauhid tadi. Ya. Maka ini adalah sebuah apa? Sebuah istiqra, sesuatu yang jelas. Seperti kalau dalam ilmu nahwu, ya, kalamun lafdzun mustaqim kalimat itu adalah isim, fiil, dan huruf. Ya. Ini dari mana ini? Ini dari istiqra. Ketika dilihat semua bahasa Arab, ya pasti ada intinya itu 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Enggak butuh dalil lagi. Ya, semuanya mengakui hal itu. Ya. Jadi tauhid pembagian 3 ini bukan termasuk bid'ah secara istilah syar'i. Apakah termasuk syirik mencari barokah di sisi kuburan orang soleh? Padahal pernah dilakukan ulama salaf terdahulu. Mencari berkah, keberkahan, ya, itu bukan di kuburan orang soleh. Kebanyakan manusia keliru. Mereka beribadah khusyuk di kuburan, ya. Padahal justru dipisahkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjid. Bumi ini seluruhnya masjid untuk tempat sujud, untuk ibadah. Illa kecuali 2. Apa? Al-hammamu wal maqbarah. Hammam, ya, kamar mandi, dan kuburan. Itu enggak boleh dipakai masjid, bayangkan. Ya. Sekarang malah keliru, ada kuburan bangun masjid, ada kuburan bangun masjid. Ya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali 2, ya, kamar mandi dan kuburan. Ini sudah harus dipisahkan. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Makanya, ya, justru ketika kita mencari keberkahan adalah dengan amal-amal soleh, amal-amal yang ada tuntunannya. Keberkahan dicari dengan apa-apa yang ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Ya.
mencari keberkahan dari misalnya ketaatan kepada Allah di masjid, mencari keberkahan di majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya, bukan dengan di kuburan-kuburan orang soleh. Wallahu ta'ala alam. Ditutup. Ini pertanyaan ya. Dicatat dulu pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan definisi tauhid. Nah, ini gampang. Sebutkan definisi tauhid. Yang kedua, sebutkan definisi tauhid rububiyah. Sebutkan definisi tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, sebutkan satu keutamaan tauhid beserta dalilnya. Satu keutamaan tauhid beserta dalilnya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, sudah itu sebelum. Yang ke satu tadi sebutkan apa definisi tauhid, yang kedua sebutkan definisi tauhid apa tadi? Uluhiyah, rububiyah ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan satu keutamaan tauhid beserta dalilnya. Yang kelima, yang keempat, apa hukum meminta bantuan kepada jin? Apa hukum meminta bantuan kepada jin beserta dalilnya? Kemudian yang terakhir, sebutkan inti dakwah para nabi dan rasul. Sebutkan inti dakwah para nabi dan rasul beserta dalilnya. Itu ya. Jadi 5 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan definisi tauhid. Yang kedua, sebutkan definisi tauhid rububiyah. Yang ketiga, sebutkan satu keutamaan tauhid beserta dalilnya. Yang kelima, apa hukum minta bantuan kepada jin beserta dalilnya. Dan yang terakhir apa? Sebutkan inti dakwah para nabi dan rasul beserta dalilnya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sekalian di atas tauhid. Mudah-mudahan kita meninggal juga di atas tauhid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.